Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Koalisi Turki-Palestina, Erdogan minta Hamas segera serang Israel. Pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan sejumlah perwakilan organisasi sayap militer Palestina, Hamas, menimbulkan sejumlah dugaan. Salah satunya adalah Erdogan ditengarai meminta Hamas untuk segera melancarkan serangan ke Israel. Di dalam berita yang dilansir dari FIFA Militer sebelumnya, Erdogan dan para delegasi Hamas Palestina berjumpa di rumah Sultan Ottoman Fahrettin, Istanbul, Turki pada Sabtu 22 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh Hamas Palestina turut hadir bertemu dengan Erdogan. Beberapa di antaranya adalah kepala Hamas Arab dan agama Islam yang juga menjabat sebagai kepala bidang luar negeri, Ezar al-Hirik, dan wakil kepala Hamas Saleh Ar-Rauri, di mana merupakan salah satu buronan yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat. Menurut laporan yang dikutip dari FIFA Militer dari media Yunani, Penta Postakma, Erdogan dan para perwakilan Hamas menitik beratkan pertemuan pada pembahasan serangan ke Israel. Erdogan diduga mendukung dan meminta Hamas Palestina untuk melakukan serangan ke Israel. Seperti yang diketahui, Israel semakin gencar melakukan aksi untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Tak hanya itu, Erdogan dan para perwakilan Hamas juga membahas provokasi yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dengan menyerang sejumlah infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, dalam laporan lain yang dinukil oleh redaksi FIFA Militer dari surat kabar Libanon, Al-Akhbar, dukungan Erdogan terhadap Hamas Palestina untuk menyerang Israel adalah bukti bahwa pria 66 tahun ini ingin tampil sebagai pemimpin baru umat Islam dunia. Salah satu ambisi Erdogan adalah merebut kendali Masjid Al-Aqsa yang masuk dalam wilayah Israel setelah mengubah gereja bersejarah di Turki Hagia Sophia. Pasca pertemuan dengan Erdogan, kabarnya Hamas Palestina langsung membuat rencana strategis untuk melancarkan serangan terhadap militer Israel. Bahkan kabarnya, Hamas Palestina dituding telah membuat rencana untuk membunuh mantan wali kota Yerusalem, Nir Barkat, yang juga menjabat sebagai pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud. Seperti diketahui bahwa Turki akan selalu berdiri di samping Palestina. Anak cucu kami akan menilai mereka yang telah meninggalkan perjuangan Palestina, tetapi dukungan Turki akan tetap teguh. Begitu kata juru bicara kepresidenan Turki pada hari Jumat. Sejarah tidak akan melupakan mereka yang mengkhianati rakyat Palestina dan menjual perjuangan Palestina. Tweet Ibrahim Kalin di Twitter. Kebijakan mereka yang menyedihkan tidak akan menghalangi perjuangan, tetapi hanya memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya pada keadilan, kebebasan, dan kemuliaan. Turki akan terus mendukung rakyat Palestina, imbuhnya. Pernyataan Kalin itu menyusul pengumuman normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab, termasuk janji untuk menangguhkan tetapi tidak membatalkan rencana kontroversial Israel untuk mencaplok sebagian besar wilayah tepi barat. Kelompok-kelompok Palestina mengutuk rencana tersebut, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Kekuasaan Israel atas situs suci umat Islam Masjid Al-Aqsa adalah alasan utama Turki untuk melancarkan serangan ke negara Zionis itu. Hal inilah yang dibaca oleh Yunani yang saat ini juga tengah terlibat ketegangan dengan negara di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Yunani telah menuduh Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam dunia. Untuk mencapai mimpinya, Erdogan ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, untuk merealisasikan ambisinya, Erdogan juga memberikan dukungan terhadap organisasi sayap militer Palestina, Hamas. Bagi Israel dan negara-negara barat sekutunya, semisal Amerika Serikat dan Inggris, Hamas dinilai sebagai kelompok teroris. Meskipun pada faktanya, organisasi ini memberikan perlawanan atas kekejaman rezim Zionis Israel yang terus menindas rakyat Palestina. Yunani meyakini ambisi Erdogan pasca keputusan pria 66 tahun itu mengubah gereja bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid. Amerika juga sudah mencium langkah perlawanan Turki.
Dalam berita sebelumnya, Kementerian Pertahanan Turki di bawah Komando Jenderal Purnawirawan Hulusi Akar dengan berani membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. Amerika Serikat pun murka dengan langkah Turki ini, sebab seperti yang diketahui Rusia adalah salah satu lawan Amerika, selain Korea Utara, China, dan Iran. Akibatnya juga, posisi Turki sebagai anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO pun terancam. Bukan hanya itu, Turki juga ditangguhkan keberadaannya sebagai salah satu negara yang masuk dalam program jet tempur siluman Amerika Serikat F-35 Lightning II. Aksi Turki juga terlihat di Laut Mediterania. Misi eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea membuat geram Yunani dan sejumlah negara Eropa. Pengerahan kapal riset Oruk Reis mendapat respon dari pergerakan armada tempur militer Yunani di wilayah itu. Nyali Turki pun tak ciut. Sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki dikerahkan untuk menjaga kapal tersebut. Hingga pada akhirnya, Perancis juga ikut mengerahkan armada tempurnya untuk mendukung Yunani. Tak hanya Perancis, Turki juga harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab, yang baru saja menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel. Turki juga kemungkinan besar akan menghadapi kemarahan Uni Eropa dan negara muslim lainnya, Mesir. Khusus untuk Mesir, Turki juga mengalami ketegangan di front perang Libya. Turki yang mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional (KNA) harus bertentangan dengan Mesir di bawah komando Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang bersekutu dengan Panglima Tentara Nasional Libya Marsikal Khalifa Haftar. Turki merupakan salah satu dari 10 negara yang mampu merancang dan membangun kapal perangnya sendiri. Begitu kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Minggu 23 Agustus saat menghadiri upacara peluncuran kapal perang canggih buatan dalam negeri di galangan kapal Desan di kota metropolitan Turki, Istanbul. Memiliki industri pertahanan yang tidak memiliki ketergantungan terhadap luar negeri dan membangun infrastruktur produksi yang diperlukan adalah tujuan prioritas kami. Begitu kata Erdogan saat berbicara di acara yang diselenggarakan di Tuzla, Istanbul, tempat bagi galangan kapal sipil dan militer. Erdogan juga menyoroti fakta bahwa industri pertahanan Turki telah menempuh perjalanan panjang dalam mengurangi ketergantungan dari luar dan mempercepat produksi dalam negeri hingga 70% selama dekade terakhir. Turki melanjutkan jalurnya dalam industri pertahanan dengan cara yang tegas. Tidak mungkin bagi negara-negara yang tidak bisa kuat dan mandiri di bidang pertahanan untuk memandang masa depan mereka dengan percaya diri. Begitu lanjutnya. Erdogan juga menyebut bahwa bidang maritim Turki dilengkapi dengan senjata domestik dan sistem radar. Proyek yang lebih berani akan menyusul dalam 5 tahun ke depan. Tujuannya adalah mencapai tingkat di mana elemen darat, udara, dan laut kami, termasuk kendaraan laut tak berawak dan otonom, dapat melakukan tugas bersamaan. Begitupun dengan kendaraan udara tak berawak, UAV, drone bersenjata, dan kendaraan udara tempur tak berawak, atau UVAC. Hari ini pun, kata Erdogan, Turki menambahkan 2 kapal tanggap darurat dan pelatihan menyelam, 2 kapal penghancur bawah air baru, dan 8 kapal patroli cepat ke pasukan angkatan lautnya. Industri pertahanan bukanlah bidang yang dapat menangani stagnasi. Kita harus melangkah lebih jauh untuk menghasilkan produk yang lebih maju. Presiden itu juga menambahkan bahwa mereka melihat setiap keberhasilan yang diraih sebagai batu loncatan ke depan. Hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Nasional Hulusi Akar, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Adil Karaismoglu, Kepala Staf Jenderal Yasar Güler, Ketua Direktorat Industri Pertahanan Ismail Demir, dan Cenk Kaptanoglu, CEO dari galangan kapal Desan tempat upacara berlangsung. Kapal pun akan memungkinkan setidaknya 3 penyelam untuk menyelam pada saat yang sama hingga kedalaman 90 meter dan akan digunakan bagi pelatihan penyelaman air dangkal dan dalam bagi personel penyelaman.